famalat nafsu ba'dil umara'i ilal munazarati fil fiqhi wa bayanil aula min madhhabis Syafi'i wa Abi Hanifah. Nah, kemudian pemerintah-pemerintah yang ada di zaman itu di Irak dan Khurasan itu lebih condong ke permasalahan soal perdebatan fikih dan bayanul aula min madhhabis Syafi'i, dan sering membandingkan dua pendapat antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Jadi itu pemerintah kayak fokusnya lari ke situ. Wa misaluhum may yatrukus salata fi nafsihi, seperti orang yang meninggalkan salat dirinya, wa yatajarradu fi tahsil syabi, dan sibuk bikin pakaian, tidak mau salat, sibuk menjahit pakaian. Alasannya, saya ini menjahit pakaian supaya dipakai orang salat sehingga dirinya tidak salat. Nah, ini kan sudah suatu kesesatan. Masa fardu kifayah ini membuat pakaian kemudian melalaikan dirinya dari fardu ain salat untuk dirinya sendiri. Hendaknya orang yang diskusi itu bagaikan sama-sama mencari barang yang hilang. La yufarriqu baina antazhur. Tidak ada perbedaan antara orang yang temukan barang hilang itu teman diskusinya atau dirinya sendiri. Kan biasa orang kalau diskusi, kalau bukan kita dapat jawabannya kayak tidak enak kita dirasa. Padahal tidak begitu diskusi. Kalau diskusi itu ya sama-sama mencari barang hilang. Kalau dia yang dapat, bersyukur juga. Kalau kita yang dapat, ya dikasih juga orang lain. Ya, begitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kemudian sesi selanjutnya kami akan membahas tentang merebaknya diskusi atau syuyu'ul munadhirati dan merebaknya perdebatan. Kami akan langsung serahkan kepada pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita buka kitab Tarikh Tasyri' pada halaman 226, Syu'ul Munazarati wal Jildi. Merebaknya diskusi-diskusi dan perdebatan. Makanya diskusi di sini lebih ke arah pembahasan perdebatan juga, diskusi yang berbentuk perdebatan. Wujidatil munazaratu fid dawri sabiqi wa katsiran ma hukiya Syafi'i. Banyak sekali perdebatan yang terjadi pada periode kelima ini, seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Syafi'i bahwa dia pernah melakukan diskusi-diskusi dengan Muhammad bin Hasan, orang fakihnya Irak. Illa annaha lam takun sya'i'atan bainal ulama'i. Akan tetapi tidak terlalu tersebar diskusi seperti itu di antara para ulama. Walam yakunil ghardu minha ala ma yazharu. Dan tidak ada tujuannya itu sebenarnya perdebatan diskusi-diskusi seperti itu ilal wusula ila istimbati hukmin sahihin, kecuali hanya untuk sampai kepada pengambilan hukum yang benar. Walam yakun hunaka ma yamna'uhum min taghyiri ara'ihim idza zahara lahumul haqqu. Tapi di sana tidak ada yang mencegah mereka untuk merubah pendapat mereka apabila telah nyata bagi mereka kebenaran. Li'annahum kanu ahraran fi ma yarawna. Karena mereka itu masih di zaman itu masih bebas berpendapat. Walaysa wahidun minhum muqayyadan bimadhhabin, dan tiap-tiap mereka itu belum terikat dengan satu mazhab tertentu, wala bi ra'yin, tidak terikat sama pendapat tertentu. Amma fi hadzal dauri, adapun periode kelima ini, faqad taghayyara al-halu, keadaan sudah berubah, fi mabda'i syuyu'il munazarati, pada permulaan merebaknya diskusi-diskusi, wa fiddafi ilaiha, dan yang kontra dengan diskusi itu, wa fin natijati minha, dan hal-hal yang dihasilkan dari diskusi.
Fa amal miqdaru qad sya'at majalisun nazri syuyu'an katsiran hatta la takadu madinatan kabiratan takhlu an aqdatil kal majalisi baina kabiraini min ulama'iha. Kira-kira merebaknya ada majelis-majelis yang membahas tentang diskusi-diskusi. Sudah banyak, kalau mungkin bahasa kita organisasi-organisasi diskusi yang menyebar di zaman itu sampai memenuhi kota, terlebih terkhusus kepada daerah Irak dan Khurasan. Wa kanat ta'qidu amamal wizara'i wal kibara'i wa yahduruha min ahli ilmi wa fi majalisil izai. Dan terselenggara majelis diskusi ini saking merebaknya sampai-sampai diselenggarakan di hadapannya para pemimpin-pemimpin. Jadi di pemerintahan itu sudah menyelenggarakan majelis-majelis diskusi. Saking menyebarnya di zaman itu. Wa fi majalisil izai, dan pada majelis takziah. Majelis takziah ini ada kayak adat kebiasaan di Baghdad yang kalau orang takziah, ada orang meninggal, itu kan berkabungi. Nah itu masa tetangganya semua datang untuk berbelasungkawa di rumah duka. Nah, itu kalau kumpul datang, yang melakukan itu bukan baca, kita di sini baca Yasin, baca. Kalau dia itu bentuk majelis-majelis musyawarah, saking majelis-majelis diskusi, saking anunya itu menyebarnya itu diskusi, majelis diskusi. Wa ulifatil kutubu fi qawaidin nazri wa utlika 'alaiha ilmu adabil bahsi, sehingga terciptalah karangan-karangan kitab yang membahas tentang diskusi, juga adab-adab dalam mencari permasalahan. Wa kanat majalisun nazri awwalan fi ilmil kalami. Awalnya majelis diskusi itu membahas tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, hatta adabihim dzalika ila ta'assubatil fahishati wal khusumatil fashiyatil mufdiyati ila ihraqid dima'i wa takhzibil biladi. Hingga dari diskusi ini timbul fanatisme yang sangat merusak, sangat memudarat, al-mufdiyati ila ihraqid, dan sampai-sampai bisa saja menimbulkan pertumpahan darah, wa tahzibil biladi, dan robohnya suatu negara. Famalat nafsu ba'dil umara'i ilal munazarati fil fiqhi wa bayanil awla min madhhabis Syafi'i wa Abi Hanifah. Nah, kemudian pemerintah-pemerintah yang ada di zaman itu di Irak dan Khurasan itu lebih condong ke permasalahan soal perdebatan fikih dan bayanul aula min madhabis Syafi'i, dan sering membandingkan dua pendapat antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Jadi itu pemerintah kayak fokusnya lari ke situ. Alal khusus, secara khusus ya. Jadi cuma dua ini antara madhab Syafi'i dan Abu Hanifah sering nabahas pemerintah. Fatarokan nasu al-kalama wa fununal ilmi, sehingga manusia di zaman itu, orang-orang di zaman itu yang hidup di zaman itu tidak lagi ingin mendiskusikan ilmu tauhid, meninggalkan ilmu kalam. Wan salu alal masailil khilafiyati bainas Syafi'i wa Abi Hanifah alal khususi, dan mereka berpindah ke pembahasan, diskusinya ini berpindah ke pembahasan tentang khilafiyah antara madhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Kenapa mereka manusia ini berpindah ke pembahasan itu, bukan lagi ilmu tauhid? Karena pemerintah maunya begitu. Jadi manusia di zaman itu mau cari alasan bagaimana supaya dirinya ini dianggap oleh pemerintah. Begitu maunya pemerintah, ya begitu jangan lakukan. Tidak mau belajar tauhid karena pemerintah fokusnya ke itu, ilmu khilafiyah. Wa tasahalu fil khilafi ma'a Maliki wa Sufyana wa Ahmad wa ghairuhum, dan mereka mempermudah, kalau bahasa kita tidak terlalu mempermasalahkan, tidak terlalu nabahas gitu kalau pendapat madhab Malik dan madhab
Sufyan dan Imam Ahmad. Amma dafi'u lahum ala dzalika fahuwa irda'u syahwatil umara'i, yang mendorong mereka untuk melakukan demikian itu diskusinya hanya diisi dengan pembahasan perdebatan khilafiyah adalah irda'u syahwatil umara', hanya untuk mendatangkan ridhonya, kemauannya pemerintah. Jadi mau cari-cari muka di hadapannya pemerintah. Wa in kana katsirun minhum yakhda'una anfusahum bi anna gardahum istinbatu daqa'iqis syar'i wa takriri ilal madzahibi. Meskipun mereka yakhda'una, menipu diri mereka, artinya kayak menyangkal kayak cari alasan bahwasanya tujuan mereka melakukan itu untuk istinbatu daqa'iqis syar'i, menggali rahasia-rahasia sampai detail-detailnya itu pembahasan fikih dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi dibahas, wa takriri ilalil madzahibi, dan menetapkan alasan-alasan mazhab, wa tamhidi usulil fatwa, dan melancarkan pokok-pokok fatwa. Wa qad qarrara dzalika hujjatul Islam Abu Hanifah al-Ghazali fi hujjatin fi dzalika. Dan ini sudah diakui oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kerusakannya diskusi yang seperti itu, yang cuma cari muka di hadapan pemerintah. Jadi cuma diskusinya itu tujuannya hanya untuk cari muka. Terus karena ini sudah merupakan suatu kerusakan, maka langsung saja qala Al-Ghazali, itu baris ketiga dalam setelahnya. Qala Al-Ghazali inna haula'il qaumah yalbasuna ala anfusihim biqaulihim. Kaum-kaum yang seperti ini mereka melindungi diri mereka biqaulihim, dengan perkataan mereka, innat ta'awuna ala talabil haqqi minad dini, saling tolong menolong dalam mencari kebenaran itu termasuk dalam syariat agama. Jadi alasannya begitu, karena kita diskusi begini untuk menolong agama, diskusi fikih dan diskusi khilafiyah fikih, tidak mau belajar tauhid. Padahal tujuannya bukan seperti itu, tujuannya untuk cari muka. Fa inna lidzalika syurutun samaniyatun, maka Imam Al-Ghazali ini memberi syarat bagaimana supaya diskusi-diskusi itu atau forum-forum agama itu bisa menjadi sehat. Ya kurang lebih begitulah. 8 syarat. Syarat yang pertama, Allah yastaghila bihi wa huwa min furudil kifayati. Tidak terlalu sibuk dengan diskusi-diskusi yang khilafiyah seperti itu, karena itu cuma perkara fardu kifayah. Man lam yatafarrag min furudil a'yani wa man alaihi fardu ainin, orang yang belum selesai tugas fardu ainnya, fastaghala bi fardi kifayatin, kemudian dia sibuk melakukan fardu kifayah, wa za'ama anna maqsudahu al-haqqu fahuwa kadzdzabun, dan dia berdalil bahwa tujuan mereka untuk mengerjakan fardu kifayah itu padahal masih ada fardu ain itu demi kebenaran, fahuwa kadzdzabun, itu orang yang dusta. Wa misaluhum may yatruku sholata fi nafsihi, seperti orang yang meninggalkan sholat dirinya, wa yatajarradu fi tahsil syabi, dan sibuk bikin pakaian, tidak mau sholat, sibuk menjahit pakaian. Alasannya, saya ini menjahit pakaian supaya dipakai orang sholat sehingga dirinya tidak sholat. Nah, ini kan sudah suatu kesesatan. Masa fardu kifayah ini membuat pakaian, kemudian melalaikan dirinya dari fardu ain, sholat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah yara fi fardi kifayatin ahammu minal munazarati. Dia hendaknya dia tidak melihat fardu kifayah itu lebih penting dari diskusi. Iya. Fa in ra'a ma huwa ahammu wa fa'ala ghairahu asa bi fi'lihi. Apabila dia melihat sesuatu yang lebih penting wa fa'ala ghairuhu, dan dia tidak melakukan yang penting itu,
asa bi fi'lihi, maka dia berdosa karena melakukan hal itu. Wa kana misalu may yara jama'atan minal attashi, seperti orang yang melihat sekumpulan orang yang kehausan, alal hilaki, asyrafu alal hilaki, yang hampir mati. Ada sekumpulan orang yang kehausan mau mati. Wa qad ahmalahumun nasu, dan itu tidak dipeduli, mereka ini tidak dipedulikan oleh manusia. Wa huwa qadirun ala ihyaihi, dan padahal dia ini mampu untuk memberi pertolongan kepada orang yang kehausan yang hampir mati itu. Bi ayaskiyahumul ma'a, dengan memberi minum air. Fastaghala bita'allumil hijamati, kemudian dia mempersibuk dirinya dengan sibuk belajar ilmu bekam. Tidak mau kasih minum orang, Kang, bodoh-bodoh. Wa zama annahu min furudil kifayati, dan dia bilang ilmu bekam ini hukumnya fardu kifayah. Walau khalal badanu anha lahalakan nasu, seandainya tidak ada orang yang berbekam di dunia ini, maka manusia mati tonji. Jadi itu alasannya. Jadi saya belajar ilmu bekam. Kalau tidak belajar ke ilmu bekam, tidak ada orang pintar bekam, mati tonji, ujung-ujungnya mati juga manusia. Sehingga tinggalkan itu orang yang salah dalam menetapkan mana yang lebih penting, ya. Itu singkatnya. Alasan ketiga, ayyakunal munaziru mujtahidan yafti bi ra'yihi la bi madhhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairuhuma. Adanya orang yang berdiskusi itu mujtahid, yang dia berfatwa dengan pendapatnya, la bi madhhabi Syafi'i, tidak dengan mengikut kepada mazhab Syafi'i, wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Kalau ini syarat yang ketiga kayak tinggi, ya, harus mujtahid katanya itu orang yang diskusi supaya sehat itu diskusi. Hatta iza zahara lahul haqqu min madhhabi Abi Hanifah taraka ma yuwafiqu ra'ya Syafi'i, sehingga apabila telah nampak kebenaran dari mazhab Abu Hanifah, dia tidak mau mengambil pendapatnya pendapat di mazhab Syafi'i. Wa afta bima zahara lahu, dan dia berfatwa dengan yang namawi. Fa amma man lam yablugh ratsbatal ijtihadi, orang yang belum sampai derajat mujtahid, wa huwa hakama kullu ahli al-isri, kemudian dia memberi hukum kepada orang-orang yang di zaman itu belum mujtahid, kemudian memberi hukum. Fa ayyu faidatin lahu fil munazarati, maka apa gunanya dia untuk diskusi, katanya di sini. Wa madhhabuhu ma'lumun, sedangkan madhabnya sudah jelas, tidak usah katanya lagi diskusian dalam teori perdebatan ini, ya. Walaysa lahul fatwa bi ghairihi, padahal dia kalau bukan mujtahid ya harus mengikut kepada mazhab tertentu. Kemudian yang keempat, alla yunazira illa fi mas'alatin waqi'atin aw qaribatil wuqu'i ghaliban. Hendaknya dia tidak mendiskusikan, jangan dulu mendiskusikan perkara yang waqi'atin, yang sudah terjadi atau kira-kira mau terjadi, ghaliban, secara biasanya mau terjadi. Wa haula ilayah tammuda bintiqa'il masail lati ta'ummu bihal balwa, dan mereka ini tidak terlalu mementingkan perkara-perkara yang sebenarnya sudah penting untuk didiskusikan. Bal yatlubuna at-tabuliyatil lati tusma'u, bahkan dia hanya mencari sesuatu yang, kalau di sini tabuliyat itu artinya gendang, tabuliyatil lati tusma'u, gendang yang didengarkan orang. Ini bahasa majas, ya. Maksudnya mencari, dia mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi bisa terdengar orang. Bagaimana supaya memancing perhatian orang lain kepada dia, padahal tidak terlalu penting, itu maksudnya gendang yang didengarkan. Fayattasi'u majalal jildi fiha, sehingga perkara-perkara yang kecil inilah tapi yang didengar orang ini yang dia lempar ke dalam forum diskusi. Kemudian yang kelima, antakunal munazaratu fil khulwati ahabbu ilaihi, hendaknya diskusi di tempat sepi itu lebih bagus, wa ahammu minal mahafili, dan lebih penting daripada diskusi berdebat di suatu perayaan-perayaan.
wa baina azharil kaba'iri wassalatini, dan di hadapan pemerintah-pemerintah, pembesar-pembesar. Hendaknya diskusi itu lebih bagus kalau di tempat sepi. Fa innal khulwata ajma'u lil fahmi wa ahra bi safa'iz dhihni. Karena kalau dalam kesunyian itu, sunyi bukan berarti sendiri ya. Mana diskusi, bukan diskusi namanya kalau sendiri. Lebih kalau sunyi-sunyi itu lebih bagus untuk gampang kita memahami sesuatu, wa ahra bi safa'iz dhihni, dan layak untuk membersihkan pikiran wal fikri dan pemikiran juga. Wadarkil haqqi, dan menjangkau kebenaran. Itulah. Langsung saya singkat ke nomor 6. Ayyakuna fi talabil haqqi kanashidin dhallatin la yufarriqu baina an tazhara dhallata ala yadihi au ala yadi man yu'awinuhu rafiqan mu'inan la khosman. Hendaknya orang yang diskusi itu bagaikan sama-sama mencari barang yang hilang. La yufarriqu baina an tazhara, tidak ada perbedaan antara orang yang temukan barang hilang itu teman diskusinya atau dirinya sendiri. Kan biasa orang kalau diskusi, kalau bukan kita dapat jawabannya kayak tidak enak kita dirasa. Padahal tidak begitu diskusi. Kalau diskusi itu ya sama-sama mencari barang hilang. Kalau dia yang dapat bersyukur juga, kalau kita yang dapat ya dikasih juga orang lain. Begitu. Terus wa yashkuruhu idza arafahul khata'a. Dan dia bersyukur kalau temannya ini menegur dia dengan kesalahan. Bersyukur kalau ternyata dalam forum diskusi ini salah, ada orang lain tegur, bersyukur. Kalau di forum di depannya pemerintah kayak diskusi, bisa jadi kalau ditegur kita malu ki. Nah, maka bagus di tempat sepi. Bukan itu bahas. Nomor 7. Allah yamna'a ma'anihi fin nazri minal intiqalati min dalilin ila dalilin wa min iskalin ila iskalin. Hendaknya tidak melarang teman musyawarahnya untuk memikirkan dari satu dalil ke dalil lain. Intinya tidak menghalangi orang lain untuk mencari dalil tambahan, begitu. Yang kedelapan, ayyunazira may yatawaqqa al istifadatu minhu mimman huwa mustagilun bil ilmi. Hendaknya dia berdiskusi dengan sesuatu yang dapat diambil faedah dengan orang-orang mustagilun bil ilmi, para penuntut ilmu. Ya, sampai situ saja dari saya kembalikan kepada moderator. Kami sedikit simpulkan, terjadinya atau awal pertama kali perdebatan terjadi tentang ilmu kalam, sehingga timbullah ila ta'assubatil fahisha, timbul fanatik-fanatik yang buruk, sehingga condong itu hati pemerintah untuk membahas kepada fikih. Nah, ini orang-orang yang ulama-ulama atau orang-orang yang mau membahas tentang fikih ini, dia cuma cari-cari pandangan kepada pemerintah, sehingga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membahas tentang bagaimana cara atau syarat-syarat sehingga diskusi kita itu bersih daripada kotoran-kotoran yang dapat merusak hati kita. Sehingga ada 8 syarat. Di antara syaratnya, hendaknya kita tidak menyibukkan membahas tentang fardu kifayah dan meninggalkan fardu ain. Hendaknya juga orang-orang yang berdiskusi itu adalah para mujtahid, dan hendaknya juga tidak berdiskusi kecuali pada masalah waqi'iyah yang terjadi atau yang hampir terjadi. Jangan bahas masalah yang lain, sehingga masalah yang terjadi pada saat ini atau yang hampir terjadi itu selesai dibahas. Dan hendaknya juga bermunadharah atau berdiskusi di tempat yang sepi, sehingga dapat memunculkan
pemikiran-pemikiran yang jernih. Dan yang keenam adalah kita berdiskusi seperti mencari barang yang hilang, sehingga apabila teman kita menegur kamu salah, maka kita tidak perlu untuk marah atau untuk tidak bersyukur. Yang ketujuh, dia tidak atau mencegah, hendaknya tidak mencegah temannya untuk mengumbar atau mengungkapkan dalil-dalil yang lain sampai seterusnya. يا رب صل عليه وسلم